Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Oke teman-teman, kali ini kita coba trik menebak jawaban soal. Nah, penasaran teman-teman? Oke, misalkan kita diberi soal seperti ini teman-teman. Nah, kita diberi soal matematika seperti ini dan ternyata kita bingung, nggak tahu harus ngapain. Dan ini kondisi mendesak banget, waktunya mau habis. Nah, teman-teman bisa menggunakan trik menebak jawaban soal. Caranya seperti apa? Caranya kita fokus di pilihan ganda teman-teman. Di pilihan ganda ya. Kita cek. Karena pilihan ganda modelnya seperti ini, maka kita lihat angka yang depan. Di sini ada 5/3, ada 2, ada 2, ada 2, ada 3. Maka kita cek teman-teman. Di situ 2 sama bukan 2, banyakan mana? Banyakan 2. Maka yang bukan 2 berarti salah teman-teman. Dari sini berarti A sama E salah. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita cari jawaban yang paling banyak muncul gitu ya. Nah, karena depan udah, sekarang kita cek untuk yang belakang. Nah, untuk yang belakang di sini lihat teman-teman, 5 sama bukan 5 banyak mana ini? Banyak 5. Berarti yang bukan 5 berarti salah. Yang bukan 5 bukan jawabannya. Jadi B sama C berarti salah. Sehingga jawabannya yaitu D. Oke, bisa dipahami nggak teman-teman? Mudah banget kan? Jadi kita nggak perlu tahu soalnya, kita bisa menebak. Tapi ingat teman-teman, saya tekankan cara menebak seperti ini itu hanya kita rekomendasikan ketika teman-teman itu dalam kondisi mendesak, ya, bingung ketika dapat soal, nggak tahu harus ngapain gitu kan, maka bisa menebak. Yang jelas menebaknya itu nggak asal-asalan. Nah, kenapa kita bisa menggunakan trik menebak seperti ini? Supaya lebih paham, teman-teman coba simak penjelasannya seperti berikut. Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara menebak jawaban soal ketika kita tidak bisa menjawab atau ketika kita bingung dengan soal teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita mau membahas bagaimana cara menebak soal ya. Oke, menjawab soal dengan cara menebak. Jadi teman-teman, konsep menebak kita kali ini yaitu kita harus mencari jawaban yang paling banyak muncul. Nah, kenapa bisa seperti itu konsepnya? Nah, teman-teman, misalkan nih, nah jadi kita harus bisa membayangkan ketika kita diminta untuk membuat soal. Misalkan kita buat soal teman-teman. Nah, soalnya misalnya seperti ini, terserah lah soalnya. Saya tulis titik-titik aja di situ ya. Nah, kemudian kita kan buat pilihan gandanya teman-teman. Nah, kita buat pilihan gandanya dari A sampai E. Ada A, B, C, D, E. Dan udah tahu jawabannya apa misalkan. Misalkan di sini soalnya terserah misalkan teman-teman dan jawabannya misalkan 5. Misalkan ya jawabannya 5. Maka 5 harus kita taruh di pilihan ganda itu. Misalkan kita taruh di A teman-teman. Oke. Jadi jawabannya 5 ya, kita taruh di A. Nah, setelah itu teman-teman, maka kita harus mengisi untuk jawaban B, C, D, dan E-nya seperti apa. Gitu teman-teman. Nah, biasanya pembuat soal itu tuh seneng kalau misalkan yang jawab soal itu bingung teman-teman. Maka dari itu, ketika kita membuat soal, jawabannya misalkan 5. Maka yang B supaya bingung, supaya teman-teman bingung, maka jawaban B itu saya kasih min 5. Nah, gini, supaya bingung. Kemudian supaya teman-teman kejebak, saya tulis di C, di situ jawabannya 1/5 teman-teman. Nah, seperti ini kan kurang lebihnya. Nah, supaya teman-teman lebih bingung lagi, nah jawaban D saya kasih akar 5. Nah, supaya bingung. Perhatikan teman-teman, di sini positif udah, negatif udah, kemudian pecahan sudah, kemudian akar udah, maka yang E ya udahlah terserah E mau diisi berapa, misalkan saya isi di sini 9. Nah, seperti ini. Ini kan cara membuat soal teman-teman. Nah, gitu. Tapi misalkan jawabannya adalah 5 ya. Nah, sekarang kita balik teman-teman. Nah, ketika kita mencari jawaban, berarti caranya seperti apa? Caranya berarti kayak gini teman-teman. Kita cek satu persatu.
lihat konsepnya. Konsepnya adalah cari jawaban yang paling banyak muncul ya, yang paling banyak muncul. Maka yang pertama kita cek. Di sini 9 sama bukan 9 banyak mana? Berarti banyak bukan 9 ya. Berarti yang jelas 9 itu kan sedikit. Padahal yang diminta yang paling banyak muncul kan jawabannya. Berarti jawaban 9 ini dipastikan bukan jawabannya. Paham ya teman-teman sampai sini? Nah, kemudian lihat teman-teman di sini. Bentuk akar sama bukan akar banyak mana? Banyak bukan akar. Berarti jawaban akar ini salah, teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian kita cek lagi. Di sini pecahan sama bukan pecahan banyak mana? Oke, banyak bukan pecahan. Berarti yang pecahan jelas salah, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian di sini tandanya negatif sama bukan negatif banyak mana? Banyak bukan negatif, maka yang negatif salah, teman-teman. Nah, kemudian berarti jawabannya apa? A, gitu. Jadi konsepnya seperti ini ketika kita diminta untuk membuat soal, teman-teman. Paham ya? Oke, kita coba deh ke soal, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya misalkan kita ke soal fisika. Nah, kita diberikan soal fisika seperti ini misalkan, teman-teman. Nah, ketika kita bingung, ya kan, kita nggak tahu harus ngapain, maka teman-teman bisa menggunakan metode menebak. Caranya seperti apa? Yuk kita fokus teman-teman ke pilihan gandanya di sini. Di sini ada angka 2, 2, 6, 6, 6. Artinya teman-teman di situ angka 6 sama bukan angka 6 banyakan mana? Banyakan 6 kan? Nah, berarti yang bukan 6 salah, teman-teman. Jadi A sama B salah ya. Oke. Selanjutnya di sini lihat teman-teman, ada kiri, kanan, kanan, kiri, kanan. Artinya gimana? Kanan sama bukan kanan banyakan mana? Banyak kanan. Berarti yang bukan kanan salah, teman-teman, bukan jawabannya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat di paling akhir di sini. Q2, Q2, Q1, Q2, Q2. Kita cek Q2 sama bukan Q2 banyak mana? Banyak Q2-nya. Berarti yang bukan Q2 salah, teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Mudah banget ya, teman-teman. Kalau nggak percaya, teman-teman yang pinter fisika bisa dibuktikan. Ya, jawaban yang benar apa gitu ya. Pasti E, teman-teman. Bisa ya dipahami ya? Oke, selanjutnya kita coba ke soal yang lain ya, teman-teman. Misalkan kita diberikan soal seperti ini. Nah, ketika kita bingung, kita bisa menggunakan metode menebak jawaban soal ya. Oke, caranya seperti apa? Perhatikan teman-teman di pilihan gandanya. Nah, di pilihan gandanya ini antara negatif sama bukan negatif banyak mana? Banyak yang negatif. Nah, ya kan? Berarti yang bukan negatif salah, teman-teman. Jadi D sama E salah. Gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman lihat di sini angkanya yang bawah yaitu 2, 3, 4, 7, 9. Kita lihat di situ angka yang ganjil sama bukan ganjil banyakan mana? Banyakan yang ganjil ya, teman-teman. Nah, karena banyakan yang ganjil, maka yang bukan ganjil salah, teman-teman. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Oke, teman-teman bisa? Oke, gampang ya? Oke, selanjutnya kita ke soal kimia, teman-teman. Oke, misalkan diberikan soal kimia seperti ini, kita menggunakan metode menebak ya. Kita cek yang pertama, yang paling depan. 2 sama bukan 2 banyak mana? Banyak 2. Berarti yang bukan 2 salah, teman-teman. Oke ya. Sekarang baris yang kedua di sini. 2 sama bukan 2 banyak mana? Banyak 2. Berarti yang bukan 2 salah, teman-teman. Oke ya. Selanjutnya baris ketiga ini kita cek. 2 sama bukan 2 banyak mana? Banyak 2. Berarti yang bukan 2 salah, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir di sini 2 sama bukan 2 banyak mana? Banyak 2. Maka yang bukan 2 salah, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Mudah banget, teman-teman. Oke, yang pinter kimia boleh dicek jawaban yang benar apa. Oke ya, teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman, misalkan kita ke soal lain, teman-teman. Nah, di sini ada soal ekonomi, diberikan soal seperti ini.
Coba kita menggunakan metode menebak ya. Kita cek nih untuk yang paling depan ini. 1 sama bukan 1 banyak mana teman-teman? Banyak 1. Nah berarti yang bukan 1 salah teman-teman. Oke, paham sampai sini? Kemudian kita cek di sini 4 sama bukan 4 banyak mana? Banyak 4. Maka yang bukan 4 berarti salah teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Mudah banget teman-teman. Yang pintar ekonomi boleh dicek. Mudah banget kan? Oke, selanjutnya kita ke soal geografi. Nah, diberikan soal seperti ini, kita cara nebak ya. Oke, yang pertama yang paling depan kita cek 1 sama bukan 1 banyak mana teman-teman? Banyak 1. Berarti yang bukan 1 salah teman-teman ya. Oke, jadi di situ C sama D-nya salah ya. Kemudian yang barisan kedua kita cek 3 sama bukan 3 banyak mana teman-teman? Banyak 3, berarti selain 3 salah teman-teman. Oke ya. Jadi jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Ahli geografi boleh dicek. Nah teman-teman, itu tadi trik untuk cara menebak soal ketika kita bingung ya teman-teman. Jadi di sini saya tekankan kita tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan cara menebak ini untuk semua soal teman-teman. Nah jadi ini hanya bisa digunakan atau kita rekomendasikan ketika teman-teman benar-benar dalam kondisi mendesak ya. Saya garis bawahi dalam kondisi mendesak, teman-teman bingung ketika dapat soal itu nggak tahu harus ngapain. Nah, maka bisa menggunakan cara menebak seperti ini. Oke, saya harap teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, kemudian teman-teman, jika video ini merasa bermanfaat buat orang lain, teman-teman silahkan share video ini ya. Dan teman-teman untuk mendukung channel OP ini, teman-teman bisa subscribe channel Original PlayStation ini. Terima kasih teman-teman. Terakhir doa saya adalah semoga teman-teman lulus SBMPTN tahun 2022. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya.